Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Biosi Nusaima Paya Hasani. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang stomata. Apa kalian tahu apa itu stomata? Nah, di video ini saya akan membahas beberapa mengenai stomata, yaitu yang pertama, pengertian stomata, yang kedua, proses terbuka dan tertutupnya stomata, yang ketiga, faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video selengkapnya. Stomata berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Stomata adalah bukaan-bukaan kecil di daun yang jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,0001 mm. Stomata diapit oleh sepasang sel penjaga yang mirip dengan dua sosis melengkung. Pada tumbuhan darat, stomata banyak terdapat pada bagian bawah daun, sedangkan pada tumbuhan yang hidup di air, stomata banyak terdapat pada permukaan atas daun. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Stomata itu sendiri merupakan bentuk tunggal dari stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Stomata diapit oleh sepasang sel penjaga yang mirip dengan dua sosis yang melengkung. Dua sel penjaga tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada nukleus, ada kloroflas, vakuola, sel penjaga, dan dinding sel. Sel-sel penjaga ini berfungsi untuk mempengaruhi stomata untuk membuka dan menutup. Nah, membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh cahaya matahari, oleh tekanan turgor, dan yang terakhir dipengaruhi oleh kehilangannya karbon dioksida. Proses membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan bernama asam absitat atau kita sebut dengan ABA. Adanya faktor cahaya dari lingkungan ini akan menyebabkan ion potasium bergerak menuju sel penjaga pada sekitar epidermis sel. Ion potasium akan masuk dengan cara aktif transport melalui jalur khusus pada permukaan sel penjaga. Proses aktif transport ini memerlukan energi atau ATP. Peningkatan ion potasium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pati menjadi malat dalam sitoplasma sel penjaga. Hal ini akan menyebabkan potensial air di dalam sel menurun, sehingga air dapat masuk ke dalam sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air yang masuk ke dalam sel penjaga akan mempengaruhi bentuk sel, sehingga stomata akan membuka. Pada sore hari hingga malam hari ketika sinar matahari mulai meredup, ion potasium akan keluar dari sel penjaga sehingga malat di dalam sitoplasma kembali menjadi pati. Hal ini mengakibatkan potensial air di dalam sel menjadi naik dan air akan meninggalkan sel penjaga sehingga bentuk sel kembali seperti semula dan stomata kembali menutup. Nah, tadi kita sudah simak video bagaimana sih proses terbuka dan tertutupnya stomata. Dari proses tersebut, pastinya ada dong faktor yang mempengaruhi proses terbuka dan tertutupnya stomata. Untuk penjelasannya, kita simak selanjutnya. Faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata yang pertama yaitu cahaya matahari atau kita sebut dengan fotonasti. Cahaya matahari ini mempengaruhi kerja stomata pada saat dia akan membuka dan menutup. Cahaya matahari merangsang sel penutup untuk menyerap ion K+ dan air, sehingga stomata akan membuka. Setelah itu, jam biologis juga memicu penyerapan ion, karena apabila pada saat pagi hari dengan cahaya itu tinggi, maka stomata akan terbuka. Nah, kenapa sih stomata itu akan terbuka? Jadi, terbukanya stomata itu karena berbarengan dengan proses fotosintesis. Sedangkan pada malam hari, saat cahaya redup, pembebasan ion terjadi pada malam hari sehingga stomata akan tertutup. Faktor penyebab yang kedua yaitu temperatur atau termonasti. Nah, jika pada lingkungan tumbuhan suhunya naik atau tinggi, maka akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar CO2 pada tumbuhan tersebut akan meningkat dan stomata itu akan terbuka. Tetapi, jika suhu dari lingkungan tumbuhan itu
turun atau rendah, maka pH akan ikut turun dan stomata akan menutup. Faktor penyebab yang ketiga yaitu air atau hidronarki. Nah, jika pada tumbuhan kekurangan air, maka potensial air pada daun tersebut akan turun serta sel penutupnya juga ikut turun, sehingga stomata akan menutup. Tetapi, apabila tumbuhan tersebut memiliki banyak kandungan air, otomatis potensial air juga akan menaik dan sel penutupnya juga akan menaik, sehingga stomata akan terbuka. Faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata yang terakhir yaitu faktor bahan kimia. Nah, bahan kimia ini berkaitan dengan karbon dioksida. Pada karbon dioksida, tekanan parsial karbon dioksida yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Nah, pada pH yang tinggi, kisaran 6-7 akan merangsang penguraian pati menjadi gula, sehingga stomata akan terbuka. Jadi, itu dia penjelasan dari saya mengenai proses membuka dan menutupnya stomata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.